Yosua pasal yang kedua ayat 1-24. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas." Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan hidup ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang akan menanggung akibat pertumpahan darahnya."
Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Hai, shalom semua. Kembali lagi di program Disciples. Kali ini kita akan lanjut di sesi ketiga mengenai Rahab. Nah, sebelum kita masuk ke sesi ketiga, nanti ada pembahasan topik yang lain lagi mengenai Rahab. Apa sih yang mau kita pelajari dari tokoh Rahab ini gitu. Nah, kita akan sedikit mengulang di sesi pertama kemarin. Saya sudah membahas lebih kepada iman dari seorang Rahab. Nah, Rahab itu kalau mau disimpulkan ya di sesi pertama saya katakan bahwa Rahab itu mau disempurnakan imannya. Karena kan di firman dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan sama dengan kosong. Jadi di saat itu Rahab mengambil posisi dia itu mau disempurnakan dari iman percayanya dia itu ke Tuhan. Loh, kok bisa Rahab percaya sama Tuhan? Dia kan kumpulan dari Yeriko gitu, orang Yeriko bukan orang Israel kan gitu. Tapi dia mendengar, ya kemarin ayat demi ayat sudah dibaca, tadi pun sudah dibacakan kembali. Dia mendengar setiap perbuatan Tuhan atas bangsa Israel, ya kan? Nah, itu iman itu muncul di dalam diri Rahab gitu loh. Nah, sebelum menuju ke iman segala macam itu, kita tahu proses Rahab ini bagaimana. Bagaimana dia dianggap sebelah mata, dipandang hina, karena dia dikenal sebagai seorang pelacur, ya kan. Dan bla bla bla. Tetapi yang membuat kita wow, itu kan ketika seorang Rahab bisa disejajarkan dengan iman seorang Abraham. Kalau kita lihat Abraham, ya Abraham kan ngomong bapak orang beriman, ya kan. Abraham ada di atas nih gitu kan. Kemarin saya ngomong Abraham ada di atas. Rahab itu kalau kita mau secara manusia, secara duniawi kita meletakkan Rahab itu posisi ada yang paling dasar, paling bawah. Tetapi di mata Tuhan, Rahab ini dikenal dan dikasih stempel sama Tuhan bahwa imannya ini diperhitungkan. Jadi jangan mau ketika kita itu terintimidasi dengan masa lalu kita. Jangan mau kalau kita itu dibohong-bohongi dengan yang namanya roh yang mengintimidasi masa lalu kita, ya kan. Jangan pernah mau itu, teman-teman. Ketika kita percaya sama Tuhan, apalagi kita sudah baptis, kita sudah lahir baru, ya kamu harus berpegang teguh pada, ya aku ini manusia yang baru. Sekalipun dalam prosesnya, tokoh Alkitab mana sih yang tidak mengalami proses jatuh bangun? Mau tahu saya satu aja sebutkan, nggak ada, teman-teman. Semua mengalami proses yang namanya jatuh bangun. Mengalami yang masa kegagalan, masa dalam lembah kelam. Semua tokoh Alkitab, bahkan masa lalu itu lebih kelam dibandingkan dengan kita saat ini. Tetapi dipakai Tuhan tuh begitu. Jadi jangan pernah kita itu terintimidasi dengan apa yang sudah ada di belakang kita. Atau bahkan yang sekarang sedang kita alami. Kalau hanya untuk memberikan berkat, kalau hanya untuk mengubahkan, memulihkan kehidupan kita, itu semudah Tuhan itu membalikan telapak tangan, teman-teman.
Tetapi permasalahannya, kita itu memang harus dilatih, kita itu harus di-upgrade terus, saya ulangi, kita harus di-upsize untuk supaya dalamnya kita ini loh menjadi manusia yang baru. Dalamnya kita ini loh bukan sekedar kita beriman saja tanpa ada sesuatu yang kita lakukan, tanpa ada sesuatu yang kita ubah dari dalam diri kita. Kalau kita sampai gagal, kalau kita sampai jatuh, berarti ada sebuah kesalahan. Yang kesalahan itu letaknya itu dalam diri kita. Maka dari itu perlu buat kita itu mengikuti proses yang ada. Begitu juga dengan Rahab yang kita pelajari kemarin. Kenapa dia berani? Kenapa dia itu bisa disejajarkan dengan iman seorang Abraham? Ya karena imannya dia itu bukan sekedar iman, ya aku beriman bahwa Tuhannya bangsa Israel itu luar biasa, Tuhannya bangsa Israel itu benar. Aku mau ikut Tuhannya bangsa Israel, bukan sekedar berhenti di mau, pengen, tapi tidak melakukan apa-apa. Justru karena Rahab ini punya iman, dan dia itu menyempurnakan imannya itu dengan perbuatan dia. Yang membuat dia itu akhirnya tercatat di dalam Alkitab, ya kan? Masuk dalam jajaran di mana dia itu salah satu nenek moyang yang menurunkan silsilah dari Tuhan Yesus ini. Gitu. Luar biasa kan? Jadi jangan deh kita ngomong kamu itu pendosa, kamu itu ini, kamu itu. Bukan takarannya, bukan itu takaran Tuhan untuk memakai seseorang. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang melihat hati dan perbuatan. Jangan lupa sertakan perbuatan. Karena kita tahu semua, apalagi yang ikut lama di program Smart People, kita tahu slogannya, ya kan? Smart People itu apa? Bahwa perbuatanmu berbicara lebih keras daripada berita Injilmu. Percuma kamu itu berkuar-kuar memberitakan firman, karena itu hanya sekedar teori. Tapi ketika kamu mempraktekkannya, kamu berbuat, ada perbuatan yang disertakan dari apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sharekan. Maka itu dinamakan hidup. Firman itu jadi hidup di dalam diri kita. Karena kita mengerjakan apa yang kita omongkan, apa yang kita soundingkan. Jadi yuk teman-teman kita belajar di sesi pertama bahwa Rahab mempunyai iman yang mau disempurnakan. Jadi dia mengerjakan apa yang dia percayai, apa yang dia yakini. Nah, di sesi kedua kita sama-sama melihat kemarin bahwa saya mengatakan tidak semua orang itu memiliki kesempatan, teman-teman. Banyak orang mendengarkan Tuhan, nama Tuhan, perbuatan, lewat kesaksian seseorang, lewat banyak hal gitu kita dengar. Tetapi tidak banyak orang itu punya kesempatan, satu kesempatan untuk melayani. Saya mengenal banyak komunitas. Komunitas yang ketika harus gabung dalam pelayanan di komunitas ini tuh harus melewati seleksi dulu. Seleksi A, seleksi B, boleh apa enggak, bisa atau enggak. Oh enggak, kamu latihan dulu ya kan. Aku pernah tahu komunitas seperti itu. Ada juga komunitas yang baru gabung, baru belajar firman, tiba-tiba langsung ditendang ya kan. Bahasa kasarnya teman-teman, dijongkrak no ya kan. Bahasa Jawanya dijongkrakno langsung suruh memberitakan firman di gereja lagi. Tapi di situ saya melihat bahwa banyak orang tahu berita tentang Tuhan, mendengarkan kesaksian hidup tentang Tuhan, tapi tidak banyak orang itu punya kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang dialami oleh Rahab. Dia mendengar luar biasanya Tuhan, pekerjaan Tuhan, dia dengar.
Dan dia itu kagum, wow. Dan dia dengan hati dia, panggilan hati dia mengatakan bahwa itu Tuhan yang benar. Tuhannya bangsa Israel itu Tuhan yang benar. Tetapi kalau tidak ada dua orang pengintai yang masuk ke rumahnya dia, yang dia tampung, dia tidak mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Benar ya teman-teman? Kemarin kita sudah menjabarkan bagaimana sih rumah Rahab ini gitu. Dia diomong perempuan sundal, pelacur, segala macam. Banyak sekali yang saya dengar dari khotbah-khotbah yang saya dengar ketika menggali mengenai Rahab ini. Ada yang saya setuju, ada yang tidak. Itu kan enggak menjadi masalah teman-teman. Ketika saya menyampaikan seperti ini pun, ini kan tafsir ya teman-teman. Bukan maksudnya, wah berarti ini benar. Sudah 100% benar. Tidak, ini tuh berkembang dengan pemikiran, pengertian kita masing-masing. Logika kita itu main. Jadi ketika saya ngomong kemarin bahwa Rahab itu kalau kata orang dia pelacur, dia itu wanita nakal lah. Tetapi yang saya mau garis bawahi di sini, yang pasti rumahnya ini adalah rumah yang memang dipakai untuk penginapan orang-orang. Karena apa? Ketika seorang menyampaikan kabar itu kepada Raja Yeriko, kemarin ada 2 nih pengintai berusaha mengintai negeri ini masuk ke tempat kita, berusaha mengintai negeri ini, gitu kan. Nah, di situ si raja ini langsung tertuju kepada Rahab, rumah Rahab. Kamu pergi ke rumah Rahab. Padahal yang menyampaikan berita ini enggak ngomong kok kalau dia menemui mereka di rumah Rahab segala macam, enggak. Cuman ngomong ada pengintai yang masuk gitu untuk mengintai. Kenapa seperti itu? Karena kemungkinan ya yang saya dapat gambarannya, kemungkinan hanya rumah Rahab yang bebas menerima, sebuah penginapan yang bebas menerima orang keluar masuk. Dan di masa itu perempuan yang seperti itu mungkin tidak dianggap atau dianggap sebelah mata dengan profesinya sebagai pemilik hotel, pemilik penginapan. Gitu kan. Sampai dia dianggap hina lah, dianggap bisa dipakai segala macam. Ya kita enggak ngomong masalah itu lagi deh. Gitu. Cuman di titik itu kita mau lihat bahwa hati seorang Rahab itu terpanggil saat itu. Ketika dia mengatakan ya. Kalau kemarin saya menggambarkan dia mau mengambil resiko itu, kalau sampai ketahuan itu seperti apa ya gitu. Tapi dia enggak mikirin itu. Karena dia sudah dengar Tuhannya bangsa Israel itu seperti apa. Makanya dia ambil kesempatan itu. Kenapa saya ngomong enggak semua orang sudah mendengarkan nama Tuhan, sudah dapat kesaksian-kesaksian luar biasa, tapi punya kesempatan atau mau menerima kesempatan untuk dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Karena itu berhubungan dengan keputusan diri kita sendiri. Yaitu berhubungan dengan keputusan Rahab. Dia mau dipakai enggak dalam misi ini. Misi untuk pengintai ini. Nah, ternyata Rahab mengambil kesempatan itu. Rahab mengikuti panggilan hatinya. Ya. Nah, ini kemudian muncul nih pertanyaan. Kok sampai segitunya ya Rahab ya? Secara manusia ini saya membaca ini pun secara manusia saya itu ini maksudnya apa? Membaca ini kok gini ya? Kok gitu ya? Banyak pertanyaan gitu. Berarti Rahab ini seorang pengkhianat ya, teman-teman. Wah, dia itu mau nyari aman aja. Tetapi satu hal teman-teman, kemarin sedikit terlewat ketika kita membaca poin demi poin, ayat demi ayat.
yang kita baca kemarin. Sampai sebegitunya si Rahab ini membantu para pengintai untuk keluar dari wilayah Yeriko, pulang ke Yosua. Tapi satu hal teman-teman, apa yang membuat totalitasnya Rahab ini, maksudnya dia itu nolong itu totalitas banget. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, dia berani menampung, ya kan? Dia berani mengerjakan iman hati, dorongan hatinya ini loh, dia kerjakan dengan totalitas. Kita kemarin terlewat ketika membaca ayat demi ayat itu, kita buka sama-sama di ayat ke-8. Kita mulai dengan ayat ini ya teman-teman. Kita mau menggali Rahab itu sampai seberapa jauh sih, maksudnya berkorban sampai seberapa sih gitu loh, untuk menyatakan, Tuhan aku tuh mau ikut pekerjaanmu ini, aku mau ikut misimu ini. Masa dia disebut sebagai seorang pengkhianat? Masa dia diomong bahwa dia itu cuma mau cari aman saat itu? Kita lihat sama-sama di ayat ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Jadi ayat ke-8 ini kemarin ketika kita membaca itu, saya itu terlewat. Jadi ketika saya ngulang lagi membaca itu, loh kok ketemu ayat ini dan aku dapat poinnya gitu loh di ayat ini gitu. Kan sebelumnya itu dia nampung para pengintai, suruh pengintainya sembunyi di atas soto, terus datanglah orang-orang yang mengejar, orang-orang Yeriko mengejar. Terus si orang Yeriko ini kan ke tempatnya Rahab, disuruh sama Raja Yeriko untuk ke tempat Rahab, tanya gitu. Mereka tidak menggeledah langsung masuk ke rumah, dia hanya nanya, kalau kamu mau suruh orang itu keluar. Ternyata kan si Rahab memberikan informasi, memang ada orang datang, cuman dia sudah pergi. Gitu. Coba kamu kejar ke Sungai Yordan, daerah Sungai Yordan sana, mungkin masih terkejar oleh kamu. Setelah pergi orang-orang itu, si Rahab ini buru-buru ke atas. Ini dikatakan di ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, teman-teman, kita lihat sama-sama. Pengintai ini harusnya mereka itu tidak bisa tidur. Harusnya mereka ini sedang dalam posisi tegang. Karena apa? Dia nyusup nih di satu daerah nih, disuruh oleh Yosua. Dia harus berjaga-jaga. Gimana caranya menyusun strategi supaya dia bisa keluar dari Yeriko itu, dari penginapan si Rahab. Tapi di ayat ke-8 dikatakan, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, berarti mereka bersiap untuk tidur. Tetapi Rahab itu tidak berhenti di sana. Dia itu masih mengolah, mencari jalan gitu, untuk benar-benar membebaskan kedua pengintai ini. Dia naik ke atas sebelum pengintai ini tidur, terus perempuan itu mendapati mereka di atas soto. Dan akhirnya terjadilah percakapan di ayat ke-9. Kemarin kita sudah baca ini, tapi kita mengulang sedikit, tidak apa-apa ya. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadi teman-teman, kita baca dulu deh ayat 10 biar 9 sama 10 terbaca gitu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi ayat 11 lanjut dulu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Jadi dikatakan di sini, kalau
saya mau menggambarkan posisi Rahab. Dia itu mewakili, bukan hanya mewakili dirinya, teman-teman. Di awal dikatakan di ayat ke-9, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan. Ya, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Aku ini menggambarkan diri Rahab sendiri. Dan bahwa kengeriannya ini, kengerian terhadap kamu, terhadap bangsa Israel ini, telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini. Jadi dia menggambarkan bahwa kita tahu penginapan, yang namanya penginapan, tempatnya ini bebas, siapa saja masuk, keluar masuk, pokok bayar ya. Dia mendapatkan banyak informasi dari orang-orang Yeriko. Bagaimana mereka itu mendengar Tuhannya bangsa Israel ini itu seperti bla 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 bla. Rahab masuk dengan akunya dia. Aku tahu bahwa Tuhan sudah mengerjakan ini. Dan kengerian itu menghinggapi kami. Kita tahu juga saat itu bahwa si Rahab ini tidak tinggal sendiri. Dia ada bapak ibunya, ada saudara-saudaranya di sana. Tetapi dia ngomong bahwa seluruh penduduk negeri ini, berarti seluruhnya, seluruh Yeriko. Kalau seorang raja mah tidak akan takut. Atau mungkin tidak akan memperlihatkan ketakutannya. Karena apa? Yang maju berperang kan anak-anak buahnya nih, gitu. Tinggal nyuruh A, B, C, D, ayo berperang. Ayo cari pengintai itu. Sampai ketemu, ya kan? Nah, di sini posisinya si Rahab memberitakan bahwa kemasyuran dari Allahnya bangsa Israel itu sudah nyampe loh di sini. Seluruh penduduk ini. Namanya seluruh penduduk itu, seluruh penduduk negeri ini ya semua orang yang ada di negeri Yeriko saat itu. Jadi di sini Rahab itu sudah tahu kalau Tuhannya bangsa Israel itu Tuhan yang luar biasa. Bahkan ada panggilan di dalam dirinya, itu Tuhan yang benar, Tuhan yang besar. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, tadi saya bukakan di tengah-tengah, saya ngomong, berarti si Rahab ini seorang pengkhianat tuh. Atau dia itu mau nyari aman kayaknya. Dia meninggalkan Yeriko dan memihak pada para pengintai. Kita ambil gambaran seperti ini aja, sederhananya. Ketika ada Tuhan, ketika ada perbuatan Tuhan, ketika ada mujizat Tuhan, ketika ada sesuatu yang besar yang dikerjakan, dan kita tahu itu tuh bukan perkara manusia yang mengerjakannya, tapi Tuhan yang mengerjakan, mengubahkan seseorang, memulihkan kehidupan seseorang. Tertarik enggak sih kita untuk mendengarkan? Gampangnya deh, seorang pembunuh tiba-tiba sekarang ini dipakai Tuhan luar biasa. Bandar narkoba, terus akhirnya bertobat, terus dipakai Tuhan luar biasa. Kita tertarik enggak sih mendengarkan ceritanya? Pasti sangat tertarik, teman-teman. Ayo ambil contoh lagi. Seorang hamba Tuhan yang peka, kalau mendoakan itu cespleng, ya kan? Bisa tahu nih, aku ini sekarang itu bergumul apa, ya kan? Bisa tahu nih masa laluku itu seperti apa tanpa saya itu sharing apa-apa. Tahu nih kekhawatiranku itu apa. Kira-kira dicari orang banyak enggak sih hamba Tuhan ini? Ayo jujur. Kita mengejar hamba Tuhan seperti itu. Nah, ya kita tahu posisi Rahab sekarang ini.
Kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu yang wow, itu mujizat, itu Tuhan yang hidup, itu Tuhan yang benar. Kira-kira kita mengejar itu enggak? Ya itu yang dialami oleh Rahab. Dia tertarik dengan Allahnya bangsa Israel. Dia percaya dengan Allahnya bangsa Israel, bahwa Allahnya bangsa Israel itu memang luar biasa hidup. Dia mengimani. Kenapa saya ngomong mengimani? Karena dia ngomong bahwa ketika aku menolong ini, menerima kamu dengan ramah, maka tolong jamin keluargaku ya. Kenapa dia bisa percaya dengan orang asing, teman-teman? Karena dia percaya sama Tuhannya bangsa Israel. Dari mendengar, ya kan, dia akhirnya percaya, beriman, dan akhirnya mengerjakan apa yang ada di dalam hatinya. Panggilan hati, kalau saya ngomong. Kemarin saya ngomong bahwa sejarah bisa kita rentet, ya kan, bisa kita cari. Oh, dia melakukan ini karena ini, silsilah keluarga ini begini begitu gitu. Tapi untuk seseorang melakukan perbuatan baik, terkadang itu tidak perlu alasan, teman-teman. Karena apa? Alasannya itu ya hati. Kita tergerak. Siapa yang bisa menggambarkan tergeraknya ini bentuknya seperti apa? Ya tidak ada, ya kita kerjakan aja itu. Gitu. Ya itulah yang dikerjakan oleh seorang Rahab. Dia mengerjakan bahwa dia tahu bahwa Tuhan bangsa Israel luar biasa, maka dia mengikut itu panggilan hatinya. Hatiku serak, hatiku mantep ya kan. Hatiku pengen tahu lebih, aku pun mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Makanya dia terjun ke sana. Yuk kita next, kita lihat bahwa dia menggambarkan bahwa orang-orang di Yeriko ini sudah gemetar bahasanya. Belum berperang aja dia sudah ngomong bahwa wes kalah ini wes tah. Kita itu sudah dengar bangsa Israel itu seperti apa. Tuhannya mengalahkan ini dan itu, membelah laut. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Kalau enggak Allahnya bangsa Israel ya kan. Sampai akhirnya hal-hal seperti itu, apa yang mereka dengar, apa yang mereka yakini, apa yang Rahab yakini, itu yang membuat dia itu mengerjakan segala sesuatunya itu benar-benar full heart, benar-benar totalitas yang dia kasih. Jadi di part ketiga ini yang mau saya gambarkan dari seorang Rahab adalah totalitasnya untuk mengerjakan bagiannya dia. Ketika dia sudah menyatakan diri, iya aku ikut, ya dia totalitas di sana. Kita baca sama-sama di ayat ke-12. Kita lanjutkan dulu ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Next, kita baca nanti sampai ayat 16 ya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami. Maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. 15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh Rahab selanjutnya, yang menyatakan diri bahwa totalitasnya dia untuk mengerjakan bagiannya dia. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Teman-teman, melalui ayat 16 ini kita tahu pribadi Rahab itu seperti apa,
dia itu pinternya seperti apa, kita bisa tahu itu. Dia ternyata mengerti strategi. Dan dia pun tahu jarak tempuh kota ini ke kota ini itu butuh berapa lama. Nah, itu yang membuat dia itu menyarankan untuk kepada kedua pengintai ini, kamu pergilah ke gunung. Supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya. Sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Nah, jadi teman-teman, ketika saya menggali mengenai Rahab ini, dengar banyak khotbah kan saya gitu loh. Nah, saya melihat sebuah peta, di mana peta itu menggambarkan si tim, ya kan, kalau kita ibaratkan si tim itu di sini, ya, saya sambil melihat gambar saya di layar. Si tim di sini, tengah sini Sungai Yordan, lalu di sini itu Yeriko. Ya, ketika si pengintai ini pergi ke Yeriko, dia kan langsung serut ke Yeriko seperti ini, ya kan. Setelah sampai ke Yeriko, dia ini ketemu dengan yang namanya Rahab. Dan Rahab ini ngomong sama mereka, ketika kamu itu mau pulang nih, mau pulang ke Yosua, ke Israel kan, kembali ke Sitim kan. Nah, itu mereka disuruh pergi ke pegunungan dulu. Ke pegunungan, ya, ke pegunungan sini, kamu di sana dulu 3 hari. Karena apa? Karena kan yang ngejar dia, orang Yeriko ini sudah menuju ke Sungai Yordan. Sedang ngejar ke Sungai Yordan kan. Jadi kalau seumpamanya pengintai ini langsung balik ke Sungai Yordan, pasti nanti papasan. Ya, perang lah nanti di sana. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Rahab itu tahu waktu, tahu jarak, ya kan? Tahu bagaimana caranya supaya pengintai ini dapat kembali ke Yosua itu dengan selamat. Dia menata itu semua. Jadi Rahab itu luar biasa ya. Dia bukan sekedar wanita yang katanya dia itu pelacur, ya, dipandang hina segala macam. Tapi justru dengan dia itu punya penginapan yang saya bahasa halus, penginapan. Dia dapat ilmu dari orang-orang kan orang luar kota, orang penjaga-penjaga yang tidak bisa melewati gerbang kota itu ketika sudah ditutup, nginep di rumahnya dia. Pasti ada obrolan. Apalagi dengan para penjaga, ada deh obrolan urusan pekerjaan, gitu, strategi segala macam. Dia menyerap banyak hal di sana. Nah, itu yang saya katakan bagaimana seorang Rahab itu totalitas dalam mengerjakan bagiannya dia. Sampai dipikiri loh, bisa enggak sih ketika pengintai ini kan cuma dibilang, dia cuma ngomong bahwa pengintai ini kamu bantu nyembunyiin aku ya. Kalau sudah selesai, sudah selesai. Ketika pengintai ini keluar dari rumahnya, dibantu keluar dari rumah, kan sudah pakai tali nih keluar dari rumah, ya sudah bukan tanggung jawab dari Rahab kan. Tetapi demikian percayanya Rahab, mau mengantarkan mereka sampai mereka itu selamat, karena dia tahu hanya Tuhan bangsa Israel yang dapat menyelamatkan dia dan keluarganya. Karena sudah pasti kalah Yeriko gitu. Perjanjiannya pokok kan menampung, keluar dari situ, keluar dari rumah Rahab sudah selesai. Tidak memberitahukan siapapun sudah selesai. Tapi si Rahab ini memberi arahan, ya, ngasih tahu pengintai supaya kamu bermalam dulu 3 hari di sana, di pegunungan dulu. Mampir di gunung, nginep di sana 3 hari. Kalau sudah 3 hari, baru kamu jalan balik. Jadi dari Yeriko, Sungai Yordan, kan pasti melewati Sungai Yordan baru ke Sitim.
Nah, dengan seperti itu selamat. Si pengintai ini masuk kembali ke Yosua. Jadi teman-teman, lewat gambaran ini di sesi ketiga ini, kita percayai ya, kita harus percaya ini, bahwa firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Buat sana juga buat sini kan. Satu hal yang menggambarkan cerita ini yang bisa saya tarik ke dalam kesaksian pribadi saya, bahwa banyak orang itu cepat untuk memulai. Tetapi untuk meneruskan, bertahan, sampai ke tujuan itu, tidak banyak orang itu bisa. Tidak banyak orang itu mau. Banyak orang, terutama saya, itu seperti Coca-Cola, teman-teman. Coca-Cola yang belum dibuka, terus tiba-tiba dibuat cas gitu kan. Ketika uapnya sudah hilang, melempemlah kita. Bisakah kita itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan ketika kita itu hanya mempus diri kita itu menjadi orang yang biasa-biasa saja? Tidak ada satupun pekerjaan yang kita kerjakan itu bisa sampai tuntas. Karena apa? Kita mengerjakan semuanya itu setengah-setengah. Kalau Rahab, dia mengerjakan apa yang dia mulai sampai selesai. Nah, kita contoh dari pribadi Rahab ini. Berapa banyak dari kita ketika kita memulai, banyak orang pun ngomong, yang penting melangkah, yang penting langkah pertama. Wah, sudah ada musimnya lagi sekarang itu, yang penting langkah pertama, teman-teman. Yang penting ke gereja, yang penting pelayanan, yang penting apa lagi? Berdoa, yang penting baca firman. Kita tidak bisa mematok Tuhan dengan pemikiran kita, dengan cara kita, dengan batasan-batasan yang kita buat. Yang lalu saya katakan seberapa luas, seberapa besar wadah yang kita bawa ke Tuhan. Wadah kehidupan kita. Ya sebesar itu Tuhan itu akan mengisi wadah itu untuk kita. Nah, kalau kita hanya menyediakan cangkir, ya Tuhan akan penuhi cangkir kita itu. Sedangkan kehidupan kita itu seluas apa? Tidak cuma berbicara tentang pelayanan tok. Tidak berbicara tentang pekerjaan tok. Banyak nih cangkir-cangkirnya kita, cangkir keluarga, cangkir apalagi pekerjaan, cangkir pelayanan. Ya kan, cangkir untuk diri kita sendiri. Nah, yang mau kita serahkan apa nih? Gitu. Kita sudah menyerahkan nih pekerjaan kita ke Tuhan. Nah, kan ada cangkir yang lain nih. Kita serahkan enggak? Kalau kita hanya menyerahkan pekerjaan kita, uang kita, bisnis kita, tanpa mau diri kita serahkan untuk pekerjaan Tuhan, ya kamu akan diberkati, ya dan amin. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai di bidang keuangan dan pekerjaanmu. Titik, sampai titik itu. Bagaimana dengan bidang yang lain? Anak-anak, orang tua, hubungan suami istri, pelayanan, banyak bidang-bidang yang lain. Sudahkah kita itu totalitas memberi semuanya? Ketika kita memulai, aku mau ikut Tuhan, aku mau sepenuhnya. Wah, kita bisa nyanyi mengiringmu seumur hidupku, ya kan, masuk dalam rencanamu Tuhan, ya kan. Pikiranku, kehendakku, ya kan, ku serahkan padamu. Apakah itu hanya sekedar nyanyian? Ya kita yang bisa menjawab itu. Kita masih membatasi kok. Kita ngasih ruang gerak pekerjaan kita separuh ke Tuhan. Kita ngasih ruang pelayanan kita separuh. Kita ngasih hidup kita pun separuh. Semua di separuh sama kita. Ya itu yang membuat kita itu nggak bisa maksimal.
membuat bahwa ketika kita tidak totalitas untuk ngasih itu ke Tuhan, maka Tuhan pun tidak bisa bergerak totalitas dalam kehidupan kita. Jadi yuk teman-teman, di kesempatan sesi ketiga ini kita belajar dari seorang Rahab. Jangan lihat dia itu hina deh, jangan pandang dia hina. Dia mau hina, dia mau seperti apapun, toh pada akhirnya. Kan kekristenan berbicara bukan di awal, tetapi di akhir. Kekristenan bukan berbicara hanya sekedar apa yang sudah kita kerjakan di satu titik, tapi keseluruhan kehidupan kita ini loh. Kita bisa pelayanan luar biasa, tapi kita juga menerima komplain yang luar biasa dari anak-anak kita. Wah, mami ini pelayanan tok, mami ini ngurusi HP tok, ya kan. Kan kebetulan pelayanan Sport People ini kan pelayanan online. Apakah kita itu menjadi berkat atau kita malah menjadi sandungan? Ya itu hanya kita yang tahu dan kita yang bisa menjawab pertanyaan itu untuk diri kita sendiri, teman-teman. Karena apa? Baik buruknya kita sebenarnya kita yang paling tahu. Kekurangan kita pun kita yang paling tahu kok. Cuman kan kita itu tidak mau terlihat buruk, kita itu tidak mau terlihat jelek. Kita itu maunya itu terlihat rohani, padahal dalamnya rohana. Dengan semua yang kita tampilkan ke orang-orang di sekitar kita. Jadi yuk, ini sebagai sebuah gambaran buat kita ketika kita membahas Rahab di sesi ketiga ini, yuk teladani apa yang sudah Rahab kerjakan. Bahwa dia totalitas, nih. Ketika dia tahu Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan itu Tuhan yang benar, aku mau ikut Tuhannya bangsa Israel. Maka dia mengerjakan, dia menyambut pekerjaan Tuhan yang ada di depannya, bukan sekedar memulai, tetapi dia benar-benar berjuang. Bukan sekedar memberi sekedarnya, tetapi dia memberi habis-habisan. Kenapa saya katakan habis-habisan? Harusnya dia bisa stop kok dengan cara ya turunkan aja pengintai itu keluar dari tembok rumahnya. Tetapi dia memberi ekstra, memikirkan kehidupan dua pengintai ini sampai tujuan dengan selamat. Jadi itu saja teman-teman yang mau saya sharekan pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.